Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Setelah batal memanggil tim forensik untuk memeriksa hasil uji balistik, hari ini Komnas HAM kembali mengagendakan pemeriksaan tim Puslap 4 Mabes Polri. Pemeriksaan tetap dilakukan, kendati sebelumnya polisi menyebut tidak ada tembak-menembak di rumah dinas Irjen Fendi Sambo dalam konferensi pers penetapan Irjen Sambo sebagai tersangka. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut pemeriksaan hasil uji balistik ini seputar konstruksi peristiwa, jenis senjata yang digunakan yang akan dicocokkan dengan luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Kita pantau jalannya pemeriksaan hasil uji balistik di kantor Komnas HAM Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di sana. Dian, polisi menyebut tidak ada tembak-menembak karena Fendi Sambo yang menembakkan peluru ke dinding katanya. Tapi kenapa uji balistik ini tetap dilakukan? Ya, Radi, Komnas HAM mengatakan tetap perlu dilakukan karena Komnas HAM beralasan tetap ingin secara langsung melihat bukti senjata yang digunakan dalam proses penembakan untuk kemudian nantinya dicocokkan dengan temuan-temuan yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui karena memang Komnas HAM ini kan sebelumnya sudah memeriksa tim Pusdokes atau dokter forensik yang pertama kali mengotopsi Brigadir Yosua. Kemudian juga sudah mempelajari luka-luka di tubuh Yosua dan bahkan informasinya ini ada temuan peluru yang bersarang di tubuh Yosua. Nah, kemungkinan akan mencocokkan hal tersebut. Nah, pemeriksaan hasil uji balistik ini juga untuk memantapkan Komnas HAM memastikan terkait dengan jenis senjata yang digunakan, kemudian karakter peluru, proyektil, apakah sesuai begitu dengan temuan luka di tubuh jenazah, dan kemudian juga untuk mengidentifikasi berapa jauh jarak tembakan. Dan yang paling utama tadi disampaikan oleh Komnas HAM adalah ingin mengetahui register senjata atau kepemilikan senjata yang digunakan dalam proses penembakan. Meskipun kita tahu Radi baru saja kemarin ini tim Sus Polri melalui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah memastikan bahwa kematian Brigadir Yosua ini latar belakangnya bukan karena baku tembak tetapi memang karena penembakan yang disengaja. Tetapi tadi Komnas HAM menyampaikan tidak terpengaruh dengan kesimpulan tersebut meskipun tetap menghargai kesimpulan Polri karena Komnas HAM mengatakan memiliki skenario tersendiri. Jadi penyidikan yang saat ini dilakukan secara internal dan independen tetap dilanjutkan. Jadi ya Komnas HAM juga mengatakan bahwa fokus dari Komnas HAM bukan soal kesimpulan akhir, tetapi proses dari penyidikan apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak untuk menjawab apakah hak atas peradilan yang jujur, kemudian juga akses terhadap keadilan ini terpenuhi. Nah, seperti yang kita ketahui Radi bahwa memang sebelumnya pemeriksaan Lab 4 ini sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan alasan yang pertama karena tim Lab 4 belum siap untuk memaparkan hasil temuan uji balistiknya, kemudian yang kedua ditunda dengan alasan tim Lab 4 memiliki data atau perkembangan terbaru terkait dengan uji balistik. Tadi pagi kami pantau sudah datang tim Lab 4 Polri di kantor Komnas HAM dan sesuai dengan jadwal hari ini saat ini pemeriksaannya masih berlangsung, jadi kita nantikan nanti seperti apa hasil pemeriksaannya. Tadi. Ya, Dian, juga yang menarik untuk kita tunggu adalah pemeriksaan dari Irjen Fendi Sambo sendiri. Dan mungkin juga nanti ke depannya ada istri Fendi Sambo, Putri Chandrawati. Kabarnya Kamis besok Irjen Fendi Sambo ini akan diperiksa oleh Komnas HAM. Skemanya bagaimana nanti? Lokasinya di mana? Apakah Komnas HAM yang menghampiri Irjen Sambo di Makobrimob? Apakah Irjen Sambo yang nanti juga akan mendatangi Komnas HAM? Juga mungkin ada informasi soal istri Fendi Sambo. Apakah memang akan diperiksa lanjutannya oleh Komnas HAM? Betul Radi, akan tetap diperiksa Fendi Sambo oleh Komnas HAM. Kalau Komnas HAM sih mengharapkan pemeriksaan terhadap Fendi Sambo ini bisa dilakukan di kantor Komnas HAM. Tetapi terkait dengan lokasi ini masih dikoordinasikan karena seperti yang kita ketahui Fendi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok. Jadi memang pilihannya ada 3 lokasi. Tadi disampaikan Radi, yang pertama adalah kantor Komnas HAM, kedua Makobrimob, ketiga di kantor Ditipidum Bareskrim Polri. Sekali lagi ini masih dikoordinasikan. Dan kemudian juga meskipun Fendi Sambo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yang memerintahkan penembakan terhadap Brigadir Yosua, tetapi tadi ditegaskan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bahwa pemeriksaan terhadap Fendi Sambo tetap akan dilakukan. Tentu saja keterangannya diperlukan untuk mencocokkan keterangan-keterangan yang sebelumnya juga sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Di antaranya adalah keterangan yang dilakukan terhadap ajudan-ajudan Fendi Sambo, kemudian juga keterangan Pusdokes,
tim siber juga sudah dimintai keterangan dan hari ini tim lapor. Terkait dengan istri Verdi Sambo, disampaikan juga Komnas HAM akan mengupayakan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Rencananya akan dijadwalkan pada Jumat 12 Agustus mendatang. Jadi kita nantikan nanti apakah pemeriksaannya akan betul dilakukan sesuai dengan rencana. Tadi. Termasuk yang menarik, apakah ada dugaan pelecehan seksual atau tidak, karena Kabar Reskrim sudah menyatakan kemungkinan kecil sekali ada tindak kekerasan seksual pada saat peristiwa penembakan Brigadir Yosua terjadi. Baik, terima kasih Dian Silitonga dari Komnas HAM Jakarta melaporkan.